Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Link, Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan saya Maulana. Mungkin di sesi sebelumnya kita membahas tentang K3 ya, bersama dengan dunia pekerjaan yang romantis. Ini pekerjaan yang saya geluti dan saya minati. Pekerjaan yang romantis, karena memang pekerjaan ini pekerjaan yang membicarakan keselamatan orang. Tentunya tidak juga kita membicarakan keselamatan orang, tapi kita melupakan keselamatan kita. Kalau teman-teman masih ingat, di sesi sebelumnya kita membicarakan tentang hierarki pengendalian resiko, teman-teman. Saya review sedikit ya. Kita dalam hierarki pengendalian risiko gitu ya. Mungkin kalau para teman-teman praktisi K3 gitu ya, dalam menerapkan sistem manajemen K3 atau ISO 45001 gitu ya. Ini sudah familiar gitu. Tapi kenapa saya ungkit? Karena memang teori-teori ini sangat relate dengan kehidupan kita yang sangat peduli terhadap keselamatan kita begitu. Nah, sebelumnya kita membahas tentang hierarki yang pertama, eliminasi. Lalu yang kedua, kita akan membahas hierarki yang kedua, substitusi. Di mana kita dalam manajemen perencanaan kita, dalam upaya kita membatasi setelah eliminasi, ketika kita sudah tidak mampu melakukan eliminasi, maka kita bergerak ke upaya selanjutnya, kita melakukan substitusi. Kita dalam dunia kerjaan kita mencoba mengganti. Kira-kira kalau perangkat kerja seperti ini kita lakukan, kalau situasi kerja seperti ini kita hadapi, punya resiko. Maka dalam sistem manajemen kita, dalam perencanaan kita, kita coba berpikir kira-kira ketika ini beresiko terhadap kita, bisakah kita ganti? Bisa nggak, ada nggak perangkat lain yang bisa kita gunakan yang lebih tidak beresiko? Nah, pertanyaannya, apakah konsep itu bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita? Sangat bisa, gitu. Jadi kita nih mungkin di dunia kerja atau mungkin di dunia kehidupan kita, kita juga punya perkawanan, kita juga punya fasilitas, kita juga punya circle. Nah, dalam hal itu saja kita bisa menerapkan fungsi substitusi ini, gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita membatasi, mengendalikan resiko-resiko yang akan berdampak terhadap diri kita. Contoh, anak muda ya, sekarang kan suka ada istilah, gue punya temen toksik nih, ngerecokin nih, bikin pusing. Maka ya kalau kita mau save, sederhana gitu, substitusi aja. Kalau memang kita biasanya punya teman dulu, habit kita, circle kita, tongkrongan kita mungkin di tempat ajeb-ajeb, ya kalau memang itu dirasa toksik dan itu dirasa memiliki resiko terhadap kehidupan kita gitu ya, kehidupan dunia kita, keluarga kita, masa depan kita, akhirat kita, ya kenapa enggak kita substitusi gitu. Kita ganti circle kita ganti pertemanan kita ganti siklus atau mungkin semua hal yang berinteraksi dengan kita dengan sesuatu yang dengan itu kita tetap bisa berjalan, kita tetap bisa hidup, tapi tentunya tidak punya resiko. Bahkan bisa berbalik gitu, dari resiko menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Gitu. Sekarang mungkin generasi sekarang ya, ada Gen Z dan lain sebagainya gitu, akan dihadapi dengan situasi di mana kita hari-hari kita dilingkupin dengan sesuatu yang overload. Kita ngerasa, aduh, musim hujan banjir, tapi kita tidak pernah menyadari bahwasanya kita itu dibanjiri informasi. Kita dibanjiri informasi media sosial yang terus datang tiap hari. Satu kali buka HP, masuk informasi dari semua media sosial. Saking suasana kebanjiran itu menyebabkan kita tidak bisa memilih. Maka kita juga bisa mensubstitusi itu. Hal-hal yang dirasa kita membuat hidup kita penuh resiko, punya dampak, tidak bisa kita kendalikan, secara hierarki manajemen pengendalian resikonya tidak bisa kita kendalikan, maka kita ganti. Dan sebenarnya menurut saya, kalau nilai-nilai agama itu diterapkan,
sebenarnya semua judul manajemen dalam kehidupan itu sudah sangat terbantu. Karena sebagian dari fungsi manajemen itu membutuhkan fungsi pengawasan. Bayangkan teman-teman, di pemerintahan ada pengawasan, ada dewan pengawas, di semua lapisan organisasi ada pengawasan, dan setiap unsur pengawasan, departemennya atau misalnya institusinya pasti ada alokasi dananya. Kalau saja kita gitu ya bisa menerapkan nilai-nilai agama dengan baik dan benar, maka fungsi pengawasan itu sesungguhnya bisa minimal gitu, sehingga kos-kos yang dibutuhkan itu sebenarnya bisa diminimalisir. Dengan kita menjalankan agama, maka fungsi pengawasan itu sangat efektif dan efisien. Jadi kita juga tidak perlu khawatir banyak hal gitu. Kembali dengan tadi tema substitusi, teman-teman. Jadi akhir obrolan singkat kita, seandainya ada hal-hal yang kita rasa gitu ya, itu punya dampak terhadap diri kita, mempengaruhi hidup kita, dan itu punya risiko yang mendalam dalam kehidupan kita, maka jangan ragu untuk substitusi. Kalau kita bisa mengendalikan kehidupan kita, gitu ya, tentunya banyak faktor dan variabel yang akan mempengaruhi. Tetapi kita bisa berupaya untuk membatasi dan melakukan seleksi, gitu ya. Maka dengan kita bisa berani mengambil keputusan untuk mensubstitusi hal-hal yang tidak dibutuhkan, hal-hal yang dianggap punya resiko, maka sesungguhnya kita berhasil melakukan pengendalian resiko terhadap diri kita, terhadap K3 di kehidupan kita, keselamatan, kesehatan, kehidupan kita di dunia dan akhirat. Maka saya rasa kalau mungkin kita secara manusia menjalankan kehidupan kita dengan sesuai dengan benchmarknya, kan kalau di sistem manajemen itu biasanya ada sertifikasinya. Mungkin sebagian teman-teman sudah terbiasa ya. Ketika disertifikasi pasti ada standar bakunya, teman-teman. Saya dulu ketika studi analis juga diajarkan segala sesuatunya ada standar baku. Dan kehidupan kita juga sama. Cuman masalahnya kadang kita lupa standar baku kita itu siapa. Gitu. Sebagai seorang manusia, standar baku kita siapa? Benchmarknya siapa? Kemana kita merujuk? Gitu. Kalau semuanya dikembalikan kepada standar baku, kalau setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen K3-nya gitu ya, apalagi secara kemampuannya sudah bisa melakukan pengujian sertifikasi, sama dengan diri kita. Setiap insan kita kalau sudah bisa menerapkan sistem manajemen pengendalian resiko terhadap kehidupan kita, maka saya rasa hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, kita tidak akan lagi mendengar ada istilah Pertamax rasa Pertalite, gitu ya. Salam K3, semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.